Analisis korelasi dan asosiasi. Tujuan utama adalah mengetahui ukuran kekuatan atau kekuatan hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi mengukur kekuatan hubungan tersebut atau linear. Misalnya, kita tertarik untuk mencari korelasi atau koefisien antara merokok dengan kanker paru-paru, antara nilai statistik dan matematika, antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi, dan sebagainya. Informasi yang bisa kita peroleh dari diagram scatter plot di atas terlihat bahwa siswa yang mempunyai nilai matematika tinggi akan mempunyai kecenderungan mempunyai nilai fisika yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, bila kita lebih jauh ingin mengetahui besarnya hubungan antara nilai fisika dan nilai matematika, maka dapat diketahui dengan menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel atau antar set variabel. Nilai korelasi berkisar antara 1 hingga 1, di mana nilai korelasi 1 berarti hubungan antara dua variabel tersebut adalah negatif sempurna. Nilai korelasi 0 berarti tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut. Nilai korelasi berkisar 1 hingga 1. Tidak ada hubungan antara dua variabel tersebut, sedangkan nilai korelasi 1 berarti terdapat hubungan positif sempurna antara dua variabel tersebut. Interpretasi dari besarnya nilai korelasi antara variabel dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Selain itu, untuk menentukan apakah besarnya hubungan itu signifikan atau tidak, kita dapat menyimpulkannya dari nilai signifikansi value hasil uji koefisien korelasi. Koefisien korelasi Rang, Spearman, dan Kendall tahu. Contoh, seorang peneliti sosial ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat terhadap keputusan pemerintah menaikkan tarif tol pada September 2007. Peneliti sosial itu mempunyai dugaan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kedua variabel. Nah, langkah-langkah SPSS yang pertama, buka file, klik Analyze, tekan Correlate, lalu bivariate, masukkan kedua variabel dalam kolom variabel, pilih Spearman Row atau Kendall tahu. Lalu pilih One Tiled, kemudian klik OK. Dari hasil output di atas diketahui bahwa besarnya korelasi antara kualitas produk dan kepuasan konsumen adalah 0,515 korelasi Kendall tahu,
dan 0,613 korelasi Spearman-Rho. Kedua korelasi di atas menghasilkan korelasi yang positif. Oleh karena nilai value untuk kedua koperasi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan signifikan antara nilai UTS dan nilai UAS. Korelasi person. Korelasi person digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel data yang berskala interval. Asumsi, kedua variabel mengikuti distribusi normal. Contoh 2. Seorang guru bimbingan siswa mengembangkan suatu tes psikologi numerik kepada siswa baru untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil tes psikologi numerik dengan hasil nilai matematika yang akan diperoleh siswa pada akhir semester. Data yang diperoleh sebagai berikut. Langkah-langkah SPSS. Pertama, buka file. Kemudian klik analis. Pilih correlate. Kemudian bivariate. Ketiga, masukkan kedua variabel dalam kolom variabel. Keempat, pilih person dan pilih one-tailed. Besar hubungan antara kinerja dan motivasi adalah 0,258 atau hubungan korelasi moderat dan signifikan pada alfa 5%. Oleh karena nilai p-value sebesar 0,085 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif moderat antara sales akan masuk bekerja dengan penjualan yang diperoleh oleh sales ketika proses bekerja, atau ada kecenderungan bahwa sales yang memiliki penjualan yang baik ketika masuk bekerja akan mempunyai penjualan yang baik pula. Koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi C digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel data. 3. Seorang peneliti sosial politik ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan partai politik pilihannya pada pemilu 2004. Sebagai gambaran awal, diambil sampel 37 responden dan diminta keterangan tentang tingkat pendidikan terakhir dan partai pilihan pada pemilu 2004. Data yang diperoleh sebagai berikut. Langkah-langkah SPSS. Buka file, klik analyze, klik analyze,
Lalu deskriptif statistik. Lalu crosstab. Setelah itu masukkan variabel pendidikan ke dalam kolom kolom masukkan variabel partai ke dalam kolom rows. Klik tombol statistik, pilih opsi T-square dan P-N charts. Klik continue, kemudian OK. Karena nilai p-value W-5 sebesar 0,124 lebih besar 0,05, kesimpulannya adalah terdapat hubungan negatif signifikan antara pendidikan seseorang dan partai. Kecenderungan ini dapat dilihat dari tabel cross-tabulasi di atas. Measure of Agreement Cohen-Kappa. Measure of Agreement Cohen-Kappa digunakan untuk mengukur kesesuaian antara hasil evaluasi dua buah alat ukur ketika alat ukur tersebut digunakan untuk subjek yang sama. Berikut adalah contoh 4. Langkah-langkah SPSS. Pertama, klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kemudian Cross Tabs, masukkan file standar ke rows, kemudian file A dan C ke columns, kemudian tekan statistik, tekan chi-square dan P-N Kramers 5, kemudian klik continue, lalu OK. Besarnya asosiasi antara standar dengan operator A adalah 0,071. Standar dengan operator B adalah minus 0,0339 dan standar dengan operator C adalah 0,204. Operator yang paling baik dapat diketahui dengan melihat nilai asosiasi yang tinggi dan hasil cross-tabulasi. Seorang pengawas yang baik harus mampu mendeteksi bahwa komponen yang sebenarnya accept dikatakan accept dan komponen reject dikatakan reject. Dari tabel cross-tabulasi operator A dan C sebenarnya memiliki peluang yang sama akan kelolosan komponen yang reject 2/30. Akan tetapi operator C memiliki kemampuan untuk mendeteksi komponen yang lebih baik dari operator A. Asosiasi eta. Asosiasi eta digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel data yang berskala nominal dan interval.
Contoh 5. Seorang guru konseling ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antara mata pelajaran yang disukai siswa dengan kemampuan verbal. Diambil 24 siswa sebagai sampel dan setiap siswa diminta untuk menyebutkan satu mata pelajaran favoritnya. Kemudian diadakan tes verbal terhadap siswa-siswa tersebut. Langkah-langkah SPSS-nya, yang pertama klik membuka file, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, cross tabs, lalu masukkan file kegiatan ekskul ke kolom rows dan file score ke kolom kolom, kemudian klik statistik, kemudian klik chi-square dan P and Kramers 5, kemudian continue, lalu klik OK. Berdasarkan tabel directional measures, terdapat hubungan positif antara tempat tinggal dengan nilai ilmu pengetahuan umum, yaitu sebesar 0,295.